Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Nika Dek Paraliatita, absen 23 dari 11 IPA 4. Nah, di video kali ini saya akan memaparkan ulasan tentang penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi COVID-19 yang akan mengakibatkan meningkatkan angka golongan putih atau golput. Nah, saya kira dalam penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi COVID-19 ini akan banyak menimbulkan berbagai macam masalah, yaitu contohnya yang pertama saja. Jika pelaksanaan pilkada di tengah pandemi COVID ini tetap akan dilakukan di Desember mendatang, maka persiapan dari pilkada ini harus dilaksanakan mulai dari sekarang. Pasalnya, kasus COVID-19 di Indonesia ini belum menurun atau belum bisa dikendalikan, malah semakin meninggi jumlahnya. Nah, yang kedua, masih adanya daerah-daerah di Indonesia yang memiliki zona merah atau terkena zona merah, belum terkenai zona hijau karena masih banyaknya peningkatan di daerah itu sendiri. Nah, otomatis di daerah itu tidak ada keefektifan masyarakat yang akan mengikuti pilkada. Nah, yang ketiga, persiapan pilkada yang serentak di tengah pandemi COVID-19 ini ditakutkan belum cukup serius atau persiapan pilkada di tengah pandemi COVID-19 ini sangat terburu-buru dan belum cukup matang. Nah, hal yang paling penting dalam materi ini yaitu yang keempat, merupakan pilkada yang dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19 ini akan menimbulkan banyak sekali angka golongan putih atau golput. Yang menyebabkan banyak menimbulkan angka golongan putih atau golput ini adalah yang pertama, banyaknya daerah-daerah yang masih dikenai zona merah itu tentu saja sangat mempengaruhi bahwa masyarakat yang di sana tidak akan efektif dalam pemilihannya, seperti yang sudah saya jelaskan di nomor 2 tadi. Nah, yang kedua, ketakutan masyarakat terhadap virus ini mengakibatkan masyarakat tidak akan datang ke TPS atau tempat pemungutan suara untuk memilih pemilihan pilkada ini. Karena mengapa? Karena masyarakat takut akan terjangkitnya virus corona dalam keramaian. Nah, yang ketiga, karantina. Nah, saya kira karantina ini merupakan hal yang sangat ditakuti masyarakat. Mengapa demikian? Karena karantina ini merupakan penyuruhan atau penghimbauan masyarakat untuk diam di rumah selama 14 hari jika masyarakat reaktif dalam COVID-19 ini. Nah, yang ditakutkan masyarakat adalah masyarakat tidak dapat mencari uang atau mencari makan sehari-harinya. Apalagi masyarakat yang memiliki sanak saudara yang banyak dalam keluarganya. Nah, di sini saya juga akan mencantumkan ulasan mengenai masyarakat yang menolak pilkada dilakukan serentak di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, survei sudah dilakukan oleh New Indonesia Research dan Consulting. Nah, ini menunjukkan sebagian masyarakat publik tidak menerima atau tidak setuju dengan pilkada yang dilakukan dalam pandemi COVID-19 ini. Nah, sebagian besar atau mayoritas publik sebanyak 80,5% masyarakat menolak adanya pilkada serentak di tengah pandemi COVID ini karena masyarakat menakutkan jika terjadinya banyak penularan meningkat orang yang terkena virus COVID-19 ini. Nah, ulasan pendapat menurut saya dalam materi ini adalah, saya pikir penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi COVID-19 ini akan menyebabkan beberapa masalah. Sebaiknya penyelenggaraan pilkada di tengah COVID-19 ini dapat diundur dulu supaya COVID-19 bisa dikendalikan oleh tim medis atau masyarakat yang bisa mematuhi protokol kesehatan. Nah, COVID-19 ini sudah melanda Indonesia selama 7-8 bulan lalu, hingga masyarakat Indonesia ini tidak dapat bekerja efektif seperti yang dulu. Nah, jika penyelenggaraan pilkada ini tetap dilakukan, akan banyak sekali masyarakat yang terjangkit virus corona, yang reaktif, atau yang apapun itu karena banyak keramaian di sana. Nah, penyelenggaraan pilkada dalam pandemi COVID-19 ini akan meningkatkan angka golput atau golongan putih karena ketidakefektifan masyarakat dalam mengikuti pemilihan pilkada ini. Nah, dari semua hal itu, yang paling penting adalah keselamatan rakyat Indonesia, karena sesungguhnya demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Mari kita turut andil dalam pencegahan virus corona ini yang melanda Indonesia selama 8 sampai 9 bulan yang lalu ini. Nah, mari kita turut andil dalam melawan pandemi COVID-19 yang di Indonesia ini, sehingga seluruh tahapan pilkada serentak 2020 serta segala sektor lainnya dapat berjalan dengan lancar seperti dahulu kala. Nah, sekian ulasan materi dan ulasan pendapat saya di materi penyelenggaraan pilkada 2020 serentak yang akan dilakukan Desember mendatang ini di tengah pandemi COVID-19. Jika ada kesalahan kata atau kalimat dan kekurangan materi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Nah, saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.